Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah analisis makanan dan minuman. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan bahas terkait bahan tambahan pangan atau yang lebih dikenal dengan BTP. Sebelum kita membahas tentang BTP atau bahan tambahan pangan, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu pangan. Jadi definisi pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan bagi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Kemudian definisi bahan tambahan pangan, kita lihat dari kodeks. Bahan tambahan pangan adalah bahan apapun yang biasanya tidak dimakan sendiri sebagai suatu makanan. Kemudian berdasarkan Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, di sana disebutkan bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk dari pangan. Kemudian permasalahan utama terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan adalah yang pertama, terjadinya penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan. Artinya, bahan berbahaya tersebut dimasukkan ke dalam pangan selain dari bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Dan permasalahan yang kedua adalah penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Artinya dia sudah menggunakan BTP yang sesuai, tetapi kadarnya melebihi batas maksimum yang diizinkan. Sesuai dengan Permenkes tersebut, ada persyaratan tentang bahan tambahan pangan. Yang pertama, bahan tambahan pangan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Kemudian persyaratan yang kedua, bahan tambahan pangan dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah bahan tambahan pangan tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan atau dilarang digunakan untuk tujuan yang pertama, tidak boleh untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian tidak boleh untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan produksi pangan yang baik untuk pangan. Dan atau tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Kemudian berikut adalah golongan bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pangan. Ada 27 golongan. Ada anti buih, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, ada gas untuk kemasan, ada humektan, pelapis, pemanis, baik pemanis alami maupun buatan,
Ada pembawa, ada pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, ada pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, pengeras, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, pretensi warna, perlakuan tepung, kemudian ada pewarna ada dua ya, pewarna alami dan pewarna sintetis, ada propelan, ada sekuestran, dan ada perisa. Oke, baik, saya lanjutkan. Di dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, di situ hanya memuat ketentuan pokok saja, seperti penggolongan BTP dalam 27 golongan serta jenis-jenis BTP pada setiap golongan tersebut. BTP hanya boleh digunakan tidak melebihi batas maksimal penggunaan dalam kategori pangan. Nah, batas maksimal penggunaan BTP dalam kategori pangan tersebut tertulis di dalam Perka BPOM, Peraturan Kepala Badan POM tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian bagaimana kalau ada BTP yang belum diatur dalam Permen nomor 33 tahun 2012 tersebut? Ya, maka BTP tersebut belum dapat digunakan, tetapi bisa digunakan setelah melalui mekanisme pengkajian terlebih dahulu. Banyak sekali prosedur yang harus dilalui untuk bisa digunakan sebagai BTP dalam pangan. Kemudian untuk pangan yang mengandung BTP, pada labelnya, pada kemasannya wajib mencantumkan golongan BTP. Misalnya, pada label pangan yang mengandung BTP golongan antioksidan, kemudian pemanis buatan, pengawet, pewarna, kemudian penguat rasa, wajib dicantumkan pula nama jenis BTP-nya. Serta untuk pewarna itu ditambahkan dengan nomor indeks khusus untuk BTP jenis warna. Ini contoh adalah yang diatur dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012. Di sini disebutkan anti buih ya. Anti buih adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. Di sini jenis BTP-nya adalah kalsium alginat misalnya dengan nomornya itu adalah 4, nomor indeksnya ya 404 dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya, golongan BTP pembentuk gel dengan jenis BTP pembentuk gelnya adalah asam alginat. Kemudian nomor indeksnya itu adalah 400. Kemudian ada beberapa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, contohnya di sini adalah yang sering kita temui boraks ya. Boraks itu adalah golongan asam borat dan senyawanya. Kemudian ada asam salisilat dan garamnya, gitu. Kemudian ada dietil pirokarbonat, ada dulsin, kalium klorat, kemudian ada kloramfenikol, ini yang biasa dipakai untuk
pengawet begitu ya, karena dia merupakan golongan antibiotik, dia tidak boleh digunakan untuk bahan tambahan pangan. Kemudian ada minyak nabati yang dibrominasi. Kemudian ada nitrofurazon. Nah, ini juga ada formalin yang sering kita dengar penggunaannya dalam produk pangan. Ada kalium bromat, kemudian dulkamara, kokain, nitrobenzen, sinamil altranilat, ada dihirosafrol, biji tonka, minyak kalamus, minyak tansi, minyak sasafran. Ini adalah beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagai BTP. Nah, misalnya kita menjumpai kasus yang demikian, maka silahkan kita mengganti dengan bahan yang tidak diperbolehkan tadi atau bahan yang dilarang tadi digunakan bahan yang diperbolehkan yang diatur dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012. Misalnya kita mengganti boraks menggunakan sodium tripolifosfat. Kita tahu bahwa sodium tripolifosfat itu adalah BTP golongan penstabil dan dia sudah diatur penggunaannya pada Permen nomor 33 tahun 2012 dan dia sudah diatur penggunaannya dalam Perka BPOM tentang penstabil di tahun 2013. Contoh selanjutnya adalah mengganti formalin gitu ya. Sebenarnya kalau formalin itu tidak ada ya alternatif penggantinya gitu. Tetapi kita bisa menggantinya ini ya dengan STTP sama seperti boraks tadi. Misalnya kita kalau mau membuat tahu atau dalam proses produksi tahu itu perlu suatu proses untuk menggumpalkan, maka kita bisa menggunakan gluconodelta lakton. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah pendahuluan terkait dengan bahan tambahan pangan atau disingkat BTP. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas per poin bahan tambahan pangan sesuai dengan golongannya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat untuk teman-teman. Dan selamat mengikuti materi berikutnya tentang golongan bahan tambahan pangan yang lebih spesifik lagi. Terima kasih, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.